Mari saudara-saudaraku, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari vokal grup Gema Kasih. Kami persilahkan. Terima kasih buat pujiannya, ibu-ibu terkasih. Saya jadi merasa seperti berangkat naik kapal dari Kupang ke Rote. Lalu sambil makan mie di atas mendengarkan musik ini. Wah, luar biasa. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, pimpinlah kami ya Allah melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan, yang akan kami uraikan saat ini. Sehingga semangat kami kembali menyala-nyala, sebab iman kami semakin kuat terus bertumbuh dengan keyakinan bahwa Allah yang bangkit di dalam Kristus Yesus sanggup mengubah banyak hal dalam hidup kami. Mengubah yang tak pernah kami pikirkan bisa berubah. Tuhan sanggup untuk mengubahnya. Demikian juga kami para pelayan Tuhan yang akan membacakan dan menguraikan firman-Mu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami ya Allah. Ketika saat ini Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan, kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Sehingga firman yang disampaikan kepada jemaat-Mu sungguh-sungguh menghibur dan menguatkan. Terima kasih ya Allah, Engkau berkenan memberikan kami kesempatan untuk terus belajar dari firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 lalu dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangatlah terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasehati mereka katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapinya dengan menyanyikan Mazmur 16. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik
jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milikku sayangmu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dia. Memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka takku goyah. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dia. Hatiku pun bersorak, dengan tenteramku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tujukan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dia. Bacaan kedua terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 hingga yang ke-9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Injil Yohanes
yaitu Yohanes 20 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya, dan berusaha melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua saudara-saudara di pagi hari ini dalam keadaan baik. Dan walaupun jika tidak, semoga Tuhan menguatkan saudara semua. Nah saudara-saudaraku, di pagi ini kira-kira sudah berapa orang yang saudara jumpai? Ada berapa orang yang sudah saudara jumpai dan membuat hati saudara senang? Membuat hati saudara bersukacita? Membuat hati saudara penuh damai? Dari tadi pagi, sudah berapa orang yang saudara jumpai yang menghadirkan semua itu? Apakah ketika tadi bangun tidur terus melihat suaminya suaminya ibu-ibu semua masih tidur dan pules sekali, ngoroknya nggak karu-karuan, ditambah lagi orangnya ngeyelan,
Terus Bapak Ibu melihat suami Bapak Ibu di samping begitu ya, yang kadang masih begitu. Duh Gusti puji Tuhan. Jane bojoku iki ngeyelan, tapi yo apean. Terima kasih Tuhan Engkau mempertemukan aku dengan dia. Kata suaminya tadi yang duluan bangun, lihat istrinya. Jan istriku iki nek turu ki ayu tenan. Tapi kalau udah bangun, wah, cerewet pol. Terus kita lihat wajahnya, kita pandangi wajahnya yang masih pulas tidur. Duh Gusti matur nuwun. Kalau enggak karena cerewetnya istriku ini, aku mbuh wis kaya apa. Karena saban hari dicerewetilah, aku bisa berubah gitu. Duh Tuhan, puji Tuhan. Dikei bojo sing cerewet. Atau tadi kita keluar kamar lalu masuk ke kamar anak kita, lalu masih kita lihat anak kita tertidur pulas. Kita teringat lagi tadi malam. Tadi malam dia pulang subuh. Katanya dolan, terus kita berisik tengah malam sampai tetangga denger. Tapi tadi pagi kita bilang, duh Tuhan terima kasih. Buat anak-anakku ini yang membuat hidupku lebih ceria. Terima kasih buat keberadaan mereka yang memberikan warna dalam hidupku. Lalu kita happy, mandi gitu ya. Sambil tadi menyanyikan pujian begitu. Lalu berangkat ke gereja dengan penuh sukacita. Ada perubahan ketika perjumpaan itu kita lakukan di dalam rumah kita. Ada rasa syukur yang muncul ketika kita melihat, kita menjumpai orang-orang yang kita sayang. Apakah demikian juga tadi ketika Bapak Ibu masuk ke dalam gereja ini, bertemu dengan sesama saudara? Apakah ada sukacita ketika menyalam, menyapa dan segala macamnya? Nah saudara-saudara, itu hanya pengantar bahwa perjumpaan bisa mengubahkan, bisa bermakna dalam kehidupan kita. Ada seorang bapak saudara-saudara yang dikenal tetangga-tetangganya sebagai orang yang galak. Galak sekali. Gak tahu entah kenapa begitu bisa bentuknya begitu ya. Setiap ada orang yang dekat dengan pagar rumahnya, si bapak itu langsung marah-marah. Tentu sikap si bapak itu membuat tetangga-tetangganya itu rada tidak suka ya, bukan rada lagi, ya memang tidak suka. Bahkan tetangga-tetangganya itu melarang anak-anak mereka yang kecil-kecil bermain dekat rumah si bapak itu. Saking bencinya mereka. Tapi suatu ketika saudara-saudara, tetangganya si bapak itu, ada seorang ibu yang punya anak kecil, lagi masak di dapur. Namanya masak di dapur kan ya kadang kita nggak bisa semua fokus ya. Kita fokusnya ke sambal dan ikannya begitu. Anaknya kabur karena bermain bola di rumah, masih kecil banget kabur. Bolanya keluar gitu ya, lalu si anak itu ngejar. Dikejar ya namanya anak-anak ya senang lihat bola menggelindik ya makin ditendang begitu. Lari bolanya kemana? Ke tempat si bapak itu, makin dekat pagar si bapak itu, ditendang lagi, masuk pagarnya si bapak ke dalam. Wah cilaka ini. Lalu si anak itu gak bisa masuk. Si anak itu menangis, saudara-saudara, karena bolanya berada di sebelah pagar, sementara dia gak bisa mengambilnya. Apa kira-kira yang terjadi? Si bapak itu mendengar ada tangisan di luar. Di dalam dia sudah siap-siap. Siapa iki tanggaku ini? Dia udah mau marah-marah saudara-saudara, dia siap-siap, dia keluar rumah,
Dia pergi, dia lihat ternyata ada anak kecil sedang menangis di balik pagar, bolanya ada di pekarangannya, lalu dia mendatangi bola tersebut, dia ambil bolanya, lalu dia kasih ke anak itu. Tetapi sebelum dikasih bola itu ke anak itu, si anak itu sudah menangis gak karu-karuan. Sehingga si bapak itu tidak lagi marah, hanya diam saja. Ditambah lagi ketika si bapak itu memberi bola itu saudara-saudara, karena anaknya kecil, si anak itu memeluk kaki si bapak itu. Ambil gitu ya. Apa yang terjadi lagi saudara-saudara? Si bapak itu jadi terharu, jadi melo. Beda cerita kalau sama-sama bapak-bapak yang berpelukan, nangis ya beda cerita gitu ya. Tapi anak kecil yang tadinya dia mau marahin, langsung meluk kakinya ya. Pernah ya Bapak Ibu anaknya meluk bapaknya terus kakinya yang dipeluk begitu ya. Karena nggak bisa peluk bapaknya ke atas gitu. Dipeluk begitu sambil nangis. Dia terhanyut, terharu. Lalu diangkatnya anak itu, dia peluk. Dia dekap anak itu. Akhirnya anak itu diam. Lalu dia lihat wajah bapak itu. Lalu dia peluk lagi. Apa kira-kira yang dirasakan bapak itu? Gitu kira-kira ya, langsung terlena gitu ya. Mulai saat itu saudara-saudara, si bapak itu mengganti pagarnya yang rumput-rumput itu diganti semua jadi lapangan bola. Dia meminta anak-anak supaya bermain bola di pekarangannya. Dan setiap sore dia minum kopi di teras rumah sambil melihat keceriaan anak-anak berlari mengejar bola di depan rumahnya. Ia begitu bersukacita, ia begitu bergembira, ada damai rasanya ketika perjumpaan dengan anak kecil itu. Saudara sekalian, cerita yang saya sampaikan itu adalah sebuah ilustrasi tentang perjumpaan yang berbuah pada perubahan yang positif. Belum tentu memang terjadi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan kita yang persis seperti itu gitu ya. Tangga kita rewel gitu ya, terus tiba-tiba jadi baikan karena kita, belum tentu. Bahkan kadangkala tetangganya rewel, kita baikin terus, tambah rewel gitu ya. Kenyataannya begitu. Ini hanya ilustrasi. Tetapi yang hendak saya katakan saudara-saudara, saya sangat yakin bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara, kita pernah mengalami perjumpaan-perjumpaan yang begitu berkesan bagi kita, begitu bermakna bagi kita, sehingga menghasilkan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Gak tahu itu kapan. Tetapi saya yakin, saudara-saudara pernah mengalami perjumpaan yang begitu berkesan sekali. Perjumpaan-perjumpaan itu yang saya maksud, Bapak Ibu, gak selalu bersifat formal. Kadangkala perjumpaan-perjumpaan yang bermakna itu lahir dari perjumpaan yang biasa dan sederhana. Bisa ketika kita ke gereja, bisa ketika kita ke sekolah, bisa ketika kita ke tempat kerja. Dan mungkin saudara-saudara, jika kita kilas balik ke pengalaman kita masa lalu begitu ya, bisa jadi perjumpaan-perjumpaan biasa yang sederhana yang dulu pernah ada itu, yang dulu pernah terjadi itu, membuat kita menjadi pribadi yang ada sekarang ini. Karena kita pernah berjumpa dengan orang lain di masa lalu, perjumpaan itu sangat sederhana, tapi perjumpaan itulah yang sebenarnya membuat kita ada di sini. Membuat kita menjadi pribadi yang seperti saat ini. Bahkan mungkin yang membuat kita bisa duduk bersama-sama saat ini. Ada peribahasa Jawa mengatakan, Witing Trisno, jalaran
saka kulino. Orang bisa saling mencintai karena saling sering berjumpa. Ada di sini yang Bapak Ibu suami istri yang dulunya sepelayanan, dulunya sama-sama di sekolah minggu gitu ya. Lama-lama kok ada hati. Tadinya panggil kakak ya, kakak, ayo kakak kita ngajar. Lama-lama jadi panggil sayang. Perjumpaan-perjumpaan yang sederhana, yang tadinya hanya say hello, berlanjut ke pelaminan. Yang tadinya teman sekolah, ya biasa-biasa saja. Berlanjut pacaran bagi anak muda. Dan segala macamnya. Nah, saudara-saudaraku, kenapa saya membawa ke hal-hal yang sederhana itu? Supaya kita bisa masuk ke dalam tema kita saat ini, perjumpaan yang bermakna. Bacaan Injil kita saat ini berbicara tentang perjumpaan, saudara-saudara. Perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus ini agak berbeda karena terjadi bukan pada saat arisan. Kita berjumpa orang itu ya paling karena ke gereja, arisan, ke tempat kerja dan segala macamnya. Perjumpaan para murid dengan Tuhan Yesus ini berbeda karena terjadi bukan pada saat arisan, bukan pada saat ibadah seperti ini, bukan pada saat perayaan ulang tahun, selebrasi dan segala macamnya. Melainkan ketika mereka sedang tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat para murid tidak ingin berjumpa dengan siapapun. Mereka menutup semua pintu tempat mereka berkumpul, saudara-saudara. Mereka membentengi diri mereka dengan tembok-tembok kenyamanan. Mereka takut ketemu orang, mereka takut berjumpa dengan orang. Kenapa? Karena mereka takut orang Yahudi akan menangkap mereka. Sama seperti orang Yahudi menangkap Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus aja mereka salibkan, lah apalagi kita muridnya. Lah kita engkau dipateni lah piye. Tuhan Yesus saja yang punya kuasa, yang punya mukjizat itu. Kesannya tidak berdaya di hadapan Pilatus. Lah apalagi kita nelayan tok. Lah habislah kita. Mereka takut, saudara-saudara. Sehingga mereka memilih untuk menutup diri mereka. Orang wani keluar, gak berani keluar. Gak berani berjumpa dengan orang. Nah, saudara sekalian, kabar baik dari peristiwa yang dialami oleh para murid ini bagi kita umat beriman adalah bahwa ternyata meskipun demikian takutnya para murid, tapi bacaan kita mengatakan bahwa ketakutan, kecemasan, atau bentuk-bentuk kekhawatiran apapun itu yang sedang dirasakan oleh para murid, ternyata tidak mampu menghambat datangnya kuasa Tuhan. Mereka menutup pintu mereka, mungkin mereka juga di dalam ngomongnya bisik-bisik. Mereka tidak mau bertemu dengan orang Yahudi. Mereka tidak mau menyapa keluar. Tetapi semua cara itu, saudara-saudara, yang mereka buat sebagai benteng mereka untuk tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak dapat menghalangi kuasa Tuhan untuk berkarya. Para murid menghindari perjumpaan karena mereka takut, mereka merasa terancam, tapi tidak dapat menutupi kuasa Tuhan berkarya dalam hidup mereka.
Lalu saya pikir-pikir begini, apakah ketakutan para murid ini hanya sekedar takut berjumpa dengan orang lain? Sepertinya tidak. Sangat mungkin juga mereka takut untuk mengambil resiko karena tidak ada lagi gurunya. Bisa jadi ada orang-orang saudara-saudara yang gak bisa bergerak jika tidak ada leadernya. Gak ada sing dorong, dia gak akan bergerak. Kenapa? Takut terhadap risiko. Tidak berani menanggung risiko. Takut membuka diri. Mereka ternyata bisa dikatakan orang-orang yang harus dipandu supaya berani mengambil resiko. Kalau begitu, apa yang dirasakan oleh para murid ini, itu bukan hanya mereka saja yang ngalamin. Kita pun mungkin demikian. Bukan hanya karena takut akan dijahilin orang, akan dibully orang. Tapi bisa jadi kita takut sebenarnya dalam diri kita itu takut mengambil resiko untuk berjuang. Takut mengambil peluang yang ada. Atau bisa jadi mereka tidak terbiasa mengambil keputusan-keputusan yang beresiko. Mereka terbiasa hidup di tengah kenyamanan mereka. Tapi apapun itu bentuknya saudara-saudara, sekali lagi dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa semua ketakutan itu bisa berubah ketika berjumpa dengan Tuhan. Itu luar biasanya. Yang tadinya takut diubahkan menjadi sukacita, yang tadinya mereka begitu cemas, diubah ketika mereka begitu ragu, diubah menjadi keyakinan seperti Thomas yang berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Sebelum berjumpa apa yang dia katakan? Sebelum saya melihat tanda di tangannya dan di lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Atau mungkin bisa kita sedikit samakan dengan konteks sekarang, orang yang bertanya mungkin dengan mengatakan, sekali-kali aku tidak melihat mukjizat Tuhan, aku ora percaya karo Gusti Allah. Sebelum aku melihat kuasa dari Tuhan Allah yang nyata di depan mataku, aku tidak percaya. Makanya banyak orang yang memilih undur dari Kristus karena dia merasa bahwa ketika punya Tuhan maka dia harus melihat yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi ketika orang itu telah melihat keajaiban dari Tuhan, bisa jadi ia akan seperti Thomas yang mengaku dan percaya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini pengakuan, ini keyakinan. Sebab ia telah melihat Allah. Apakah itu mudah saudara-saudara? Enggak selalu mudah. Kalau kita lihat baca saudara-saudara, bacaan Injil tadi, ketika pertama kali mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dikatakan maka bersukacitalah para murid. Lalu 8 hari berikutnya ketika mereka berkumpul kembali di tempat yang sama, apa yang terjadi? Mereka masih tetap menutup pintu. Jadi bisa jadi saat ini kita bersukacita karena kita merasakan kuasa Tuhan. Tapi bisa jadi besoknya kemudian kita udah takut lagi. Bisa jadi saat ini karena kita merasa ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, lalu kita bilang, "Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan."
Tapi ketika berganti hari, berganti pergumulan, bisa jadi kita bilang, Dun di Gusti iki. Di mana Tuhan? 8 hari, saudara-saudara. Dan itu mereka sudah melihat Tuhan. Apalagi yang belum melihat Tuhan. Karena itulah Tuhan Yesus menutup kalimatnya dengan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Karena untuk menjadi orang yang percaya, tidak selalu harus melihat. Nah kalau begitu saudara-saudara, setidaknya ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menguatkan kita semua di dalam perjalanan hidup ini, di dalam perjumpaan-perjumpaan kita ke depan. Yang pertama, perjumpaan yang bermakna itu saudara-saudara, tidak harus selalu berasal dari pertemuan-pertemuan yang direncanakan. Bahkan kadangkala pertemuan yang direncanakan itu malah nyusahin. Membuat bete, garing, dan segala macamnya. Perjumpaan-perjumpaan yang bermakna juga bukan selalu berbicara tentang berapa lama kita berjumpa. Berapa lama kita ngobrol dengan orangnya. Bisa jadi 2 jam kita ngobrol, gak ono isine bles. Gak ada sebuah perenungan, gak ada sebuah nilai yang kita dapatkan. Hanya habiskan waktu. Perjumpaan yang bermakna adalah ketika di dalamnya ada kesan yang baik serta positif. Ada semangat di dalamnya serta berbuah perubahan. Perjumpaan berbuahkan perubahan. Yang kedua, saudara-saudara, kecemasan serta rasa takut yang seperti dialami para murid itu, kadang kita harus akui bisa jadi membuat kita enggan untuk berjumpa dengan orang. Rasa takut dalam diri kita, rasa cemas dalam diri kita, bisa jadi membuat kita memilih jalan aman untuk tidak berjumpa dengan orang. Kadangkala itu baik. Untuk menata diri dulu, supaya bisa berjumpa dengan orang lain. Lebih baik. Tetapi saudara-saudara, ketika kita cemas dan takut, setiap kali kita cemas dan takut, lalu setiap kali juga kita menutup diri untuk berjumpa dengan orang, itu bisa bahaya juga. Artinya dalam hidup ini kita harus berani kadangkala mengambil resiko. Tetapi yang ingin saya katakan, seperti apapun cara saudara ketika menghadapi kecemasan, kekhawatiran saudara-saudara, namun perjumpaan dengan Tuhan tidak perlu kita tolak. Ketika saudara cemas, ketika saudara takut, tetaplah terima perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ternyata perjumpaan dengan Tuhan itu justru akan memberikan kita sukacita di tengah berbagai hal yang kita takutkan. Artinya mau bilang, oke, ada banyak kekhawatiran dalam hidup ini dan itu kita harus jalani. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan ingin mengatakan bahwa berapa banyak pun hal yang engkau cemaskan, kuasa Tuhan tetap bisa berkarya dalam hidupmu. Jangan lupa itu. Seberapa banyak pun yang engkau takutkan dalam hidup ini, kuasa Tuhan mampu menembus hatimu yang takut itu. Ia bisa menyelimutimu dengan sukacita di tengah engkau berjuang menghadapi kegelisahan hidupmu. Yang ketiga, saudara-saudara, sukacita seperti yang dirasakan para murid juga dapat kita alami dan rasakan.
Perubahan yang dialami para murid memang terjadi karena mereka bertemu langsung dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita yang tidak bertemu langsung dengan Tuhan? Apakah kita bisa berubah? Apakah kita bisa bersukacita? Bisa. Perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya seperti yang dialami para murid. Alkitab kita menjelaskan banyak sekali tentang perjumpaan. Kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita dapat berjumpa Tuhan melalui peristiwa-peristiwa yang menggetarkan, bahkan pergumulan kehidupan bisa berjumpa dengan Tuhan. Melalui orang-orang yang diutus untuk menghubungi kita, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kadangkala kita terkejut tuh, di tengah sumpeknya pikiran kita, jalan sudah buntu, lalu kita wes lah jalan naik. Tiba-tiba ada saja jalan yang mudah diberikan kepada kita, lalu kita percaya Ki Gusti Allah sing gawe. Kadangkala jalannya tidak selalu mulus, saudara-saudara, tetapi ada orang-orang yang membuat kita bisa melewati jalan yang tidak mulus itu, kan gitu. Lalu kita mengatakan, ini pasti Tuhan yang utus orang-orang baik yang hadir dalam hidup saya. Gak semua yang kita jumpai, 1-2 dari yang kita jumpai itu memang. Tetapi itu membuat jalan kita lebih nyaman. Nah, itu artinya saudara-saudara, kalau begitu bisa saja dari orang yang kita jumpai sesungguhnya di situ ada Tuhan. Masih Bapak Ibu ingat kisah di Paskah ketika Maria Magdalena menangis ketika melihat kubur Yesus kosong? Lalu setelah itu Tuhan Yesus menyapa Maria. Lalu Maria menoleh. Apa yang dikatakan Alkitab? Maria mengira itu tukang kebun. Jadi wajah Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak langsung bersinar, menawan, begitu. Enggak ternyata. Bahkan Maria pun merasa Tuhan Yesus itu ya seperti Tuhan kebun. Yang mau saya katakan adalah bisa jadi wajah Tuhan itu ada di orang-orang yang biasa kita jumpai. Yang hidupnya biasa-biasa saja. Yang bahkan kita tidak nyangka di sana ada Tuhan, justru di sana ada Tuhan. Implementasinya adalah kalau kita ketemu orang, siapapun itu, anggap saja memang di dalamnya ada Tuhan. Karena bisa saja benar di situ ada Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan siapapun tidak usah membeda-bedakan. Bisa jadi justru ketika kita membedakan di situ ada Tuhan. Ketika kita berjalan bisa jadi ada orang yang tidak ingin kita jumpai. Bisa jadi justru di situ ada Tuhan. Lah kalau begitu lihatlah di dalam diri anak-anak Tuhan ini semua. Bisa jadi di dalamnya ada Tuhan. Yang sedang diutus Tuhan untuk menuntun jalanmu. Untuk menerangi jalanmu. Untuk mengarahkan jalanmu. Kita gak tahu. Tetapi Tuhan sanggup. Setebal apapun tembok yang kita bangun, Tuhan sanggup menembus itu dan menyatakan kebangkitannya bagi kita. Tujuannya hanya satu, supaya kita bisa bersukacita. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana perjumpaan yang bermakna, tidak harus selalu perjumpaan yang formal. Kadangkala perjumpaan yang bermakna itu lahir dari perjumpaan yang biasa.
Tetapi ketika kita percaya ada Tuhan di dalam perjumpaan yang biasa itu, maka kita akan bersuka cita. Sebab Tuhan yang hadir pasti menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku sekalian, nikmatilah setiap perjumpaan. Semoga sungguh-sungguh melalui perjumpaan itu saudara merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.